Temanya takut akan Tuhan. Kalian takut sama Tuhan atau setan? Coba. Takut sama Tuhan atau takut sama setan? Apa rupanya itu takut akan Tuhan? Sudah pernah kalian dengar takut akan Tuhan? Apa itu? Permulaan pengetahuan. Amsal? Iya, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Ini saya buat di sini permulaan pengetahuan. Takuan. Ya, ini Amsal 1 ya, ayat 7. Ya. Takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan. Tetapi orang apa? Bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa rupanya adik-adik takut akan Tuhan? Apa rupanya takut akan Tuhan itu? Nah, apa rupanya takut akan Tuhan? Kayak mana bentuknya bila takut sama Tuhan? Ayo, kalian takut sama Tuhan atau sama setan? Loh, gak ada orang di sini. Suka ngelamun dia, nengok ke bawah. Mungkin dia bayangkan malam minggu, ya kan? Malam minggu. Dulu kami masih pemuda remaja. Wah, kenapa pacaran? Supaya nggak mamiku. Apa mamiku? Malam minggu kosong, nggak ada yang ngapelin. Nah, itu alasan seorang anak-anak remaja waktu itu. Ya. Apa rupanya takut akan Tuhan? Kalian bilang kalian takut akan Tuhan atau setan? Coba. Siapa yang takut sama Tuhan? Gak ada. Nanti saya cuma bicara di sini nih. Bagaimana rupanya takut akan Tuhan? Mari kita lihat dulu Mazmur 22 ayat 23. Coba buka adik-adik. Mazmur 22. Hari ini kita akan membahas Alkitab secara apa saja ya, supaya kalian tahu itu takut akan Tuhan. Mazmur 22. Ada yang sudah dapat? Ya, kamu yang takut akan Tuhan itu. Oh, 24. Oke, coba 24-nya 1-2 ya. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia akan pertama memuliakan Dia. Baru apa lagi katanya tadi? Muliakanlah Dia. Baru gentarlah terhadap Dia. Ini berarti sini muliakan Dia, baru gentar terhadap Dia. Nah, kalian bagaimana? Kalian takut sama Tuhan? Saya bilang tadi nggak ada yang jawab. Jadi kayak mana kita bisa memuliakan Dia? Kayak mana kita gentar terhadap Dia? Nah, kalau takut akan Tuhan berarti memuliakan Dia. Kayak mana rupanya memuliakan Dia? Memuliakan Tuhan.
Kalau kalian punya emas, kalian pakai kan? Pakai kan? Nah, dulu 2 tahun yang lalu, ya Bang Anta, batu akik dulu ya. Iyalah gitu. Dulu orang bangga dengan batu akik. Padahal saya waktu nengok dipakainya, ada murid saya taruh di sini, taruh di sini. Saya pikir itu memuliakan berarti membanggakan. Jadi takut akan Tuhan berarti memuliakan Dia, membanggakan berarti menyatakan Tuhan kepada dunia lewat hidup kita. Makanya Paulus pernah katakan dalam Roma 1 ayat 16, cuman bahasa karonya dan bahasa Inggrisnya I'm not saved katanya. Kalau bahasa karonya terjemahan bahasa Inggris dan karo itu lebih bagus, la aku mela. Karena berita. Jadi Paulus itu nggak malu bersaksi karena Injil. Makanya saya pernah lihat kalau mama pergi pesta selalu dipakainya apanya? Kecil pun emasnya dipakainya, dipamerkan. Kenapa? Kenapa orang pakai kecil pun dipakainya, dipamerkannya? Kenapa? Karena berharga. Coba kayu, kalian pakai kayu. Nah, emas itu, jadi kalau kalian rasa berharga Tuhan itu berarti kita memuliakan. Kita akan lihat lebih dalam lagi. Coba lihat Mazmur 20, Mazmur 135. Pujilah Tuhan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Berarti orang yang takut akan Tuhan, dia akan memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Tadi, hai kaum Lewi, pujilah Tuhan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Kalian memuji Tuhan kah? Berapa kali kalian pernah memuji Tuhan? Kalau kawan kalian pernah kalian puji? Pernah Lora? Pernah? Pernah. Ika pernah memuji kawannya? Senang gak dia? Atau Ika kalau dipuji senang gak? Tuhan pun kalau kita puji dia senang. Kalian pernah memuji Tuhan? Nah, coba, siapa yang pernah memuji Tuhan? Angkat tangan. Iya. Kayak mana kalian memuji Tuhan? Sukacita. Atau Bang Anta bersukacita. Laura bernyanyi. Memuji Tuhan. Ya. Kalau orang karo muji seorang pemudi, kayak mana katanya? Biasanya ada lagunya itu kan. Pernah kalian dengar? Gimana Di? Gimana Di? Blank pula. Tadi saya ingat, sekarang blank. Oh, biring manggis. Iya. Jadi puji, memuji Tuhan. Jadi pujilah Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, pertama dia memuliakan Dia, gentar terhadap Dia, bertakut ya, memuji Tuhan. Lalu kita akan lihat lagi, adik-adik, Amsal 8 ayat 13. Nah ini supaya lebih jelas kayak mana rupanya orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Udah dapat? Amsal 8 ayat 13. Kita baca 1, 2 ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi adik-adik,
takut akan Tuhan itu dia membenci kejahatan. Nah, kalian benci kejahatan enggak? Atau kalian masih suka? Benci kejahatan. Lalu apa lagi katanya tadi? Benci kepada kesombongan. Benci kepada kesombongan. Sombong. Baru apa lagi? Kecongkakan. Baru apa lagi? Tingkah laku yang jahat. Ini benci semua ini. Tingkah laku yang jahat. Baru apa lagi? Mulut penuh tipu muslihat. Mulut, benci kepada mulut. Penuh tipu muslihat. Kayak mana adik-adik? Kalian benci kepada kesombongan? Atau benci kepada kejahatan? Kalau kalian masih suka kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat, berarti kalian belum takut akan Tuhan. Itu dia. Benci katanya. Saya pernah bilang, dulu kawan saya bilang, aku benci kali sama kamu, katanya sama saya. Lalu saya bilang, benci itu tahu kepanjangannya. Benar-benar cinta loh, saya bilang. Benci, benar-benar cinta. Berarti dia cinta sama saya bilang. Begitu. Sebel, aku sebel sama kamu. Senang betul. Ya. Aku gemas sama kamu. Gemas apa? Genit-genit mesra. Itu istilah zaman kami dulu, zaman kalian saya nggak tahu kayak ini. Mungkin sudah lebih wow begitu ya. Tapi itulah dia zaman saya remaja, benci. Tapi inilah yang dikatakan firman Tuhan. Jadi coba adik-adik koreksi hari ini. Aku ini sudah takut sama Tuhan atau belum? Ini dia indikatornya. Indikator yang mengatakan orang yang takut akan Tuhan adalah pertama, dia memuliakan dia. Kedua, dia gentar terhadap dia memuji Tuhan itu, dia membenci kejahatan, dia membenci kesombongan, dia membenci kecongkakan, dia membenci tingkah laku yang jahat, dia membenci mulut yang penuh tipu muslihat. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Udah adakah di hati adik-adik yang ini? Kalau adik-adik bilang aku takut akan Tuhan, tadi takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Kalian mau menjadi orang pintar karena permulaan pengetahuan. Makanya orang yang takut akan Tuhan biasanya tambah pintar. Kalau ada orang bilang semakin takut dia sama Tuhan tambah bodoh, tambah malas, itu tanda tanya besar. Ya, jadi membenci kejahatan. Kalian sudah benci kejahatan, adik-adik? Belum? Ada orang dari tadi di sini. Saya cuma ini. Kemana? Tigor, sudah kamu takut akan Tuhan Tigor? Atau takut sama setan? Hari ini orang lebih takut sama setan. Kenapa? Karena dia sering nonton film setan, hantu, TV, film. Makanya dia akhirnya lebih takut sama setan daripada Tuhan. Tuhan itu kan Maha Pengasih, Pak, Maha Penyayang, dia baik. Ya, memang Tuhan Maha Pengasih, Penyayang. Tetapi adik-adik, kalau kita takut sama Tuhan, nanti ada upahnya. Hari ini kita lihat apa upahnya. Ini orang yang takut akan Tuhan. Kita akan lihat upah. Kalau bicara upah, kalian mau nggak? Suka nggak? Upah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat.
Sahabat, saya takut sama guru yang ngajari saya. Juga di depan guru rohani, misalnya saya lah gitu. Itu ada Kak Teti. Kalau di depan saya kayak orang ahli itu. Pokoknya wah mantap gitu. Kalau gak ada dia di situ, merdeka. Banyak juga hari ini anak-anak remaja begitu, murid saya pun begitu. Kalau di depan saya dia wah baiknya bukan main. Seperti kucing dikena pukul. Kucing, pernah kalian pukul kucing? Kayak mana kucing kalau dipukul? Gini dia Pak. Kalau anjing kalian pukul, makanya ya, beda. Nah makanya ada upah orang ya. Mari kita lihat Mazmur 25 tadi. Udah dapat? Mazmur 25 ayat 12. Coba baca satu orang. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Iya, orang yang takut akan Tuhan, adik-adik, kepadanya Tuhan, apa katanya tadi? Menunjukkan jalan. Tuhan menunjukkan jalan. Tuhan menunjukkan jalan, apa katanya tadi? Jalan yang harus dipilih. Kenapa hari ini adik-adik banyak anak-anak remaja tadinya dia ikut PA, lalu dia bertumbuh, lalu akhirnya dapat pasangan yang tidak seimbang, akhirnya hidupnya menderita. Ada satu orang di jemaat kita, dia dulu rajin PA seperti kalian, lalu dia kompromi, dia menikah dengan orang yang tak percaya, bahkan suaminya itu. Kenapa orang itu seperti itu akhirnya adik-adik? Karena dia tidak takut akan Tuhan, sehingga Tuhan tidak menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Makanya kalau adik-adik takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan nanti kepada adik-adik, jalan yang harus adik-adik pilih. Kita memang di dunia ini memilih. Dulu pun di Taman Eden Tuhan bilang, Tuhan beri kebebasan, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon yang di tengah-tengah taman jangan kamu makan. Kalau kamu makan mati, kata Tuhan. Ya, Tuhan memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa memilih jalan setan, sehingga oleh Adam kita hari ini binasa. Kita mati, ya. Kita kena kutuk, tanah juga terkutuk oleh karena dosa Adam dan Hawa. Makanya adik-adik, takut akan Tuhan ini tadi penting. Kenapa? Karena rumahnya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Kalian hari ini pun bebas memilih jalan mana yang kalian pilih. Ya, dua jalan, dua ujungnya. Satu jalan menuju surga, satu jalan ke neraka. Ya, itu upah yang pertama. Upah orang yang takut akan Tuhan adik-adik. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Yang kedua, Mazmur 25 ayat 14-nya. Ayo baca di bawahnya itu, Mazmur 25 sekarang ayat 14. Ya, satu orang baca. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Iya. Upahnya orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan bergaul karib. Bergaul.
Dan apa katanya? Perjanjiannya diberitahu hanya. Perjanjiannya diberitahukannya. Ini upahnya. Ini pernah kita lihat di perjanjian lama. Siapakah perjanjiannya yang diberitahukan Tuhan? Nuh. Karena Nuh itu bergaul karib. Nuh itu adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela, yang hidup di zamannya. Nuh bergaul hidup dengan Allah. Oleh karena itu Allah menyatakan perjanjiannya kepada Nuh. Ketika Tuhan mau musnahkan bumi, Tuhan bilang kepada Nuh, Nuh, buatlah bagimu bahtera. Sekian ukurannya, buat berpetak-petak. Bawalah hewan sepasang-sepasang. Inilah upah daripada orang yang takut akan Tuhan. Diberitahukan Tuhan perjanjiannya. Nah, ketika air bah sudah surut, Tuhan langsung datangkan pelangi. Pelangi. Dulu saya pikir pelangi itu ada dewi turun dari langit lalu mandi, karena itu dulu cerita bolang saya katanya di situ bidadari, Bu. Karena saya belum bertobat, bidadari pasti cantik. Kenapa saya ngintip? Itu dulu dalam pikiran saya. Iya. Kalau gitu saya mau lari, mau ngintip. Bidadari mandi, karena kan itu pelangi adalah perjanjian Allah dengan Nuh bahwa dia tidak akan mendatangkan air bah lagi. Alangkah indahnya kalau kita diberitahukan Tuhan perjanjiannya. Adik-adik mau gitu atau enggak? Hah? Gimana? Christine, mau enggak? Hah? Gimana? Kalau mau mati dikasih tahu Tuhan, mau enggak? Atau takut? Kalau Christine suka besok kau mati kata Tuhan misalnya, gimana? Oh, belum lah Tuhan ya. Dulu ada raja, siapa itu Bang? Yang diberitahu Tuhan dia mati, bakal mati. Raja siapa itu? Hizkia atau Josia ya, antara itu. Tuhan suruh utus nabinya. Besok kau mati, bilang sama itu. Dia setia, ini hamba yang setia. Waktu dibilang begitu, nangis dia, koyakannya begitu. Udah tinggi dia apa, pakai apa, oh Tuhan, bukankah aku hidup setia kepadamu? Dia belum mau mati, lalu bilang Tuhan, pergi Nabi tadi, belum jauh dari sini ke tiang tower itu, datang lagi Tuhan firman, bilang sama hamba itu, dia belum mati, ku tambahi umurnya 15 tahun lagi. Enak enggak? Akhirnya ditambahi Tuhan, umurnya berapa? 15 tahun lagi. Ini banyak. Ada upah orang yang takut akan Tuhan banyak. Ini masih dua. Ayo kita lihatlah supaya makin kalian mau nanti. Baik, Mazmur 33 ayat 18. Mari kita lihat. Mazmur 33 ayat 18. Sudah dapat? Saya akan baca Mazmur 33 ayat 18 begini katanya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Bayangkan, berarti upahnya orang yang takut akan Tuhan, mata Tuhan tertuju sama kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Siapa itu kita? Orang yang takut akan Dia. Indah enggak? Kalau mata Tuhan tertuju sama kita, wah, enaklah dia. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Inilah upahnya, mata Tuhan tertuju. Mazmur 34 ayat 7-nya. 34 ayat 7. Apa upah orang yang takut akan Tuhan? Malaikat Tuhan berkemah
di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Malaikat Tuhan adik-adik berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling, berkemah, ya. Jadi kalau Tuhan yang berkemah di sekeliling kita, apa lagi yang kita takutkan, ya? Oke. Itu Mazmur 34 tadi, ya. Ayat 9-nya, satu orang baca. Tadi ayat 7, sekarang ayat 9. Ayo, satu orang. Ayat 9 atau 10 itu, ya, 10 ada. Aku akan Tuhan orang-orang yang buruk, sebab tidak kekurangan orang-orang yang Iya, tidak kekurangan. Orang yang takut akan Dia itu adik-adik tidak kekurangan. Kalau kalian masih kekurangan, kayak mana itu? Berarti dipertanyakan. Orang yang kekurangan hidupnya masih perlu dipertanyakan. Bisa. Ya. Saya dulu adik-adik waktu kuliah semester 2, dulu saya yakin kuliah pertama, oh ini pimpinan Tuhan bagus. Lalu ini kalau Tuhan memulai nanti akan Tuhan selesaikan, saya pikir. Semester 2 saya kuliah nggak ada biaya. Akhirnya kalau nggak ada biaya gimana? Ya udah berhentilah, saya pikir. Tapi ya udah, saya udah siap berhenti. Waktu itu saya datangi Pak Bangun. Waktu saya datang Pak Bangun, saya bilang, Pak, bisakah? Ya, saya mengharapkan dia menolong saya. Tetapi adanya uangku ini, tapi ini udah untuk uang belanja, kata. Akhirnya, ya udah, akhirnya saya pasrahlah. Enggak akan saya kuliah lagi, saya pikir. Udah, saya jalani aja hidup ini. Lalu waktu itu Pak Bangun bilang sama saya, memang kalau kamu kekurangan, Dek, berarti ada yang nggak beres ini, katanya. Pasti ada yang nggak beres, karena orang yang takut akan Tuhan nggak mungkin kekurangan, katanya waktu itu. Waduh, saya tersentak. Kemana kamu bikin keperluan, katanya waktu itu. Oh, saya memang udah bertobat. Saya kasih ke metode sekarang. Kucekin suruh Tuhan, katanya. Lah, hati memang situasi. Itulah yang membuat kamu kekurangan, katanya. Karena Tuhan memang waktu itu Tuhan nggak suruh saya taruh persepuluhan itu ke sana. Tuhan terus taruh persepuluhan itu ke tempat yang Tuhan memang suruh. Ya akhirnya memang waktu itu adik-adik saya ubah. Akhirnya nggak pernah lagi saya kekurangan. Sampai tamat kuliah semua selesai. Bahkan ada orang Chinese dulu, satu orang. Saya udah punya uang 200.000 karena waktu itu uang satu semester kuliah itu ada 500.000. Jadi uang saya kurang 300.000. Waktu saya termenung begini, waktu itu dia bagi baju, dia bagikan baju banyak. Saya termenung, saya duduk aja berdiri. Saya biarkan orang itu milih, saya nggak apa gitu, nggak berebut lah. Saya diam. Lalu datang dia, Bapak kok nggak mau apa pilih? Kenapa? Apa? Apa yang di pikiran Bapak? Waduh, saya bilang, Pak, aku mau bayar kuliah lagi. Uangku masih ada 300 lagi kurang. Datang dia pergi ke belakang, nah ini uang tadi, bayarkan uang kuliahmu, katanya. Itulah saya melihat adik-adik, ketika kita memang kenapa saya kekurangan waktu itu? Karena ada yang kurang tepat. Karena firman Tuhan bilang orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Coba baca itu sekali lagi. Orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Kenapa hari ini manusia makin banyak tambah miskin, tambah susah? Karena manusia hari ini lebih
lebih banyak mementingkan dirinya, kesenangannya, pribadinya, tidak takut kepada Tuhan. Mereka tidak memuliakan Tuhan. Walaupun dia sudah percaya ada Tuhan, mereka tidak memuji Tuhan. Mereka tidak membenci kejahatan. Mereka tidak benci kepada kesombongan, tidak benci kepada kecokakan, tidak benci kepada tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Inilah yang menyusahkan hidup manusia adik-adik sampai hari ini. Mulai manusia jatuh ke dalam dosa sampai hari ini, manusia kalau tidak takut akan Tuhan, ini akan terjadi. Kenapa hari ini susah ada corona? Kenapa manusia sudah semakin mencintai dirinya? Orang kaya hari ini nggak bisa kemana-mana, banyak uangnya, tetapi dia penuh ketakutan. Eropa yang hari ini yang sombong, mereka ya klub-klub bola, sepak bola hari ini banyak tumbuh, makanya tidak berkekurangan. Kita lihat lagi orang yang takut akan Tuhan. $103 dari upahnya 103 ayat 13. Udah dapat? 103 ayat 13 kita baca sama-sama 1-2 ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berarti orang yang takut akan Tuhan disayang. Disayang. Kalian mau disayang? Mau? Kalian mau disayang orang tua di rumah kan? Coba kalian hormat sama orang tua, takut sama orang tua, pasti kalian disayang. Tuhan pun begitu. Kalau kita takut sama Tuhan, Ardi, Dia akan sayang sama kita. Kalau takut kita sama Tuhan, Carlos, Dia akan sayang sama kita. Disayang. Ya. Kenapa Sodom dan Gomora dimusnahkan adik-adik? Karena Sodom, orang-orang Gomora, mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka melakukan perzinahan, suka-suka hidupnya. Mereka melakukan sodomi dan sebagainya, homoseksual dan sebagainya. Akhirnya dia tidak disayang, dimusnahkan, dihujani oleh api dan belerang. Itu menjadi peringatan bagi kita hari ini. Hari ini di zaman Kristus, di zaman akhir ini kita hidup punya kebebasan memilih. Kita mungkin tidak dihujani seperti kota Sodom dan Gomora, tetapi neraka akan menanti orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia tidak akan disayang. Ya. Inilah upah orang yang takut akan Tuhan. Ya, Mazmur 103-nya ayat 17. Satu orang baca. Kalau tadi ayat 13, ayat 17. Sudah dapat? Ada yang dapat ayat 17? Iya, mendapat kasih setia selama-lamanya. Mendapat kasih setia. Kasih setia selama-lamanya. Dari siapa? Dari selama-lamanya. Dan keadilannya bagi anak cucunya. Makanya ketika Daud itu setia kepada Tuhan, anaknya masih menerima tahta kerajaan Daud. Salomo menjadi raja yang paling kaya di sepanjang zaman. Tapi ketika anak Salomo nggak lagi taat sama Tuhan, lihat kerajaannya hancur.
Makanya hari ini orang-orang yang kaya hari ini saya pelajari dan lihat di majalah, orang-orang miliarder, orang yang paling kaya hari ini di dunia adalah bapaknya dulu, adik-adik. Orang percaya. Orang percaya. Sampai keturunan yang hari ini, lalu keturunan berikutnya mereka sudah tidak lagi taat, akhirnya jatuh miskin. Makanya kalau saya taat hari ini, ya anak saya, ya Johnson akan menerima itu. Tapi kalau dia tidak taat, habis. Carlos kalau taat hari ini bapaknya, nanti bisa menurun kepada dia. Tetapi setelah itu mendapat kasih setia Tuhan. Ya. Nah, ini yang paling penting. Mazmur 112 ayat 1. Nah, ini yang kenapa nanti? Mazmur 112 ayat 1. Nah, ini 112 ayat 1. Upah orang yang takut akan Tuhan. Ada yang sudah dapat? Ya, satu orang. Yang membaca ini akan berbahagia. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Iya. Orang yang takut akan Tuhan akan apa? Berbahagia. Berbahagia. Glenn, kenapa gak berbahagia? Karena Glenn belum takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bahagia. Saya melihat orang yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan makin bahagia hidupnya. Dulu saya gak takut sama Tuhan. Ya, makanya upah dosa itu ada hari ini ada. Glenn tengok wajah saya. Wajah seram. Wajah yang dulu suka cemberut. Makanya kurang gantengnya. Coba dulu kalau saya takut sama Tuhan mulai seusia Johnson, ya, pasti saya lebih ganteng daripada hari ini. Istri saya bilang sering, Pak, kamu kok tambah ganteng? Entah karena dia istri saya atau saya bandingkan dulu kamu dengan hari ini, lebih ganteng kamu hari ini. Katanya sering sama saya. Sini istri saya. Makanya orang yang takut akan Tuhan tambah ganteng. Kalau perempuan dia tambah cantik. Tapi jangan pula karena tambah cantik lalu jatuh. Wah, itu bahaya. Gak usah Tuhan kasih cantik kalau gitu. Gak usah Tuhan kasih ganteng. Ada orang nanti kasih Tuhan ganteng, dia bagaimana? Sombong dia. Nah. Jadi berbahagia. Kalian mau berbahagia adik-adik? Mau? Orang yang takut akan Tuhan, dia akan berbahagia. Saya akan baca sekali lagi ayat 112 tadi. Ya. Mazmur. Coba Laura aja baca sekali lagi. Surah 12 ayat 1 tadi. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Ya, berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia. Aku coba tanya hati adik-adik hari ini, aku ini sudah berbahagia atau belum? Coba kalian jawab sendiri di hati. Udah bahagia? Siapa yang udah bahagia? Angkat tangan. Iya, Bang Anto udah bahagia. Yang lain macam mana? Ardi? Gimana? Belum. Berarti belum takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini, apapun yang kita kerjakan adik-adik, sumbernya itu karena Tuhan, itu berarti takut akan Tuhan. Tapi kalau kita kerjakan itu supaya dipuji, supaya aku disanjung, itu belum takut akan Tuhan. Makanya akhirnya kita nggak bahagia. Aku nyapu, aku membersihkan gereja ini karena Tuhan. Itu udah takut akan Tuhan. Tapi kalau karena disuruh, dipantik, tahu yang dipantik? Kalau dipahat, tok,
Kelotok, nah, akhirnya kita nggak akan bahagia melakukannya. Tapi oh Tuhan, kulakukan ini walaupun berat rasa. Kulakukan, nanti kita akan bahagia. Pede. Saya sudah merasakan itu. Ya, jadi bahagia. Ini banyak kali ini berbahagia katanya. Coba 128 ayat 1 juga bahagia katanya. 128, orang yang takut akan Tuhan, upahnya 128. Ada yang sudah dapat? Ya. Saya akan baca nyanyian Ziarah. Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang takut akan Tuhan, adik-adik, ya, seperti yang dikatakan oleh Mazmur 128 juga, 128 ayat 1. Berbahagia. Berbahagia. Berbahagialah. Ya. Nanti kalau kalian teliti, saya teliti ayat di dalam Alkitab ini, kayak mana rupanya orang yang takut akan Tuhan, lalu apa upahnya? Ini dia, Amsal 28 ayat 14. Kita lihat ya, ini upah. Terus ini Amsal 28 ayat 14. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Di sini baru jelas adik-adik. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Inilah upah. Upah orang yang takut akan Tuhan, dia akan berbahagia. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi ketika adik-adik sudah mendengar firman Tuhan ini, lalu kalian keraskan hati kalian, kalian tidak mau belajar takut akan Tuhan, maka kalian akan ditimpa malapetaka. Jadi jangan keraskan hati kalian. Ya. Jadi jangan entah kakak rohani kita di situ atau ibu pendeta kita di situ, entah ada karena ada Bang Anta atau karena Kak Riani, dan lalu kita kayaknya bahaya, ya biasa aja. Kita lebih takut sama Tuhan daripada orang. Jangan nanti kalian takut sama saya. Kalau melihat saya kalian waduh takut. Apalagi udah jatuh. Saya dulu ya pernah juga saya adik jatuh ya. Waktu saya udah jatuh ke dalam dosa, takut saya jumpa sama kakak rohani saya. Takut saya dulu jumpa sama Kak Teti. Kenapa? Ini hari tadi sama kayak Adam. Waktu Adam udah jatuh ke dalam dosa, takut enggak dia jumpa sama Tuhan? Waktu Tuhan Allah berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu. Lalu Tuhan bilang, Adam, Adam, di manakah engkau? Apa kata Adam? Saya di sini Tuhan. Kenapa? Dia takut. Karena dia sudah melihat dirinya, sudah telanjang, melihat kekurangan. Dia berbahagia. 128. Amsal 28 tadi sudah ya? Oh ini 28. Berapa tadi adik-adik? Ya, Amsal Mazmur. Ini Mazmur juga ya. Ini tadi sudah kita buka kan? Sudah. Iya. Amsal 28 ayat 16 juga sudah tadi? Sudah. Ah, itu ya. Inilah upahnya, berbahagia. Di sini ada Amsal berapa tadi, Bang? 28 ayat 14. Ya, 28 ayat 14. Berbahagia.
Satu lagi lah. Sebenarnya banyak, nanti banyak ini, masih banyak lagi, tapi terlalu banyak nanti bisa dia cari. Mana rupanya ubah orang yang takut akan Tuhan. Iya. Mazmur 128 ayat 4. Oh ini pun dikatakan di sana, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Coba dia 128 ayat 4. Nah ini tadi ayat 1 ya. 128 ayat 4-nya ada. Laki-laki yang takut akan Tuhan adik-adik akan diberkati. 128 ayat 4. Udah dapat? Coba Ardi baca. Sesungguhnya demikian diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Iya. Jadi laki-laki kalau takut akan Tuhan, kalau dia jadi seorang ayah, keluarga itu akan diberkati ya. Kalau kalian nanti bersuami, pilihlah suami yang takut akan Tuhan, maka akan diberkati. Tapi kalau suaminya nggak takut akan Tuhan, tukang mabuk, tukang main perempuan, apalagi tukang judi, banyak orang yang jatuh miskin. Makanya jangan sembarangan cari suami. Jangan jual murah, jual mahal. Kalau jual murah apa? Monja. 10-3, mari. Jangan jadi perempuan monja. 10-3, murah. Itu. Jadi hari ini kita harus tahu apa itu takut akan Tuhan. Nanti kalau 147 ayat 1 disenangi Tuhan. Amsal 10 ayat 7. Ini penting coba. Amsal 10 ayat 7. Ini masuk mana? Amsal 10 ayat 27. Ini pasti semua orang senang. Kalau nggak ada yang senang yang ini, udah nanti pulang ke rumah langsung apa? Dua cuman, kalau nggak ke surga, ke neraka. Mari coba baca Amsal 10 ayat 7 upahnya. Carlos baca. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun nafas diperpendek. Iya, takut akan Tuhan adik-adik, upahnya memperpanjang umur. Kalian mau panjang umur? Nah, ini dia takut akan Tuhan, memperpanjang umur. Tapi tahu-tahu orang fasik diperpendek. Orang fasik itu orang berdosa. Makanya Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Itulah orang yang takut akan Tuhan, memperpanjang umur. Ya, saya pernah bersharing dengan abang saya. Dia sudah meninggal hari ini. Lalu tuh kayaknya katanya, masa ada dulu katanya, dia baik, nggak ngerokok, lalu nggak berjudi, di rumah aja. 40 tahun dah mati dia katanya. Aku ini tukang judi masih hidup hari ini katanya. Waktu itu. Nah ini dinamo ini. Dia bang. Kalau dia hidupnya tadi yang umur 40 tahun tadi, hidupnya seperti kamu, mungkin nggak sampai 40 tahun. Terdiam abang saya. Ya. Kalau kamu nggak merokok tadi, takut kamu akan Tuhan, sekarang umur 65 kamu meninggal, mungkin nanti bulan. Tapi kurasa kalau kamu tadi takut akan Tuhan, umur lu bisa 75 tahun. Kenapa dulu zaman Adam dan Hawa, umur manusia Meltusalah umurnya berapa? 900 berapa? 69 tahun umur Meltusalah baru mati. Hari ini hidup manusia dipersingkat
Kenapa? Manusia ketika waktu zaman Musa Tuhan berfirman umur manusia 120 tahun lalu mati. Kenapa? Manusia sudah tidak takut akan Tuhan. Nuh aja, Nuh dia memperanakan Sem, Ham dan Yafet umurnya berapa tahun? 500 tahun. Waktu umur Nuh 500 tahun, di situ lahir anaknya Sem, Ham, Yafet. Pak Billy Graham dulu dia penginjil internasional seluruh dunia. Kurang 3 bulan lagi semalam baru dia meninggal, umurnya 99 tahun. 100 tahun kurang 3 bulan. Jadi takut akan Tuhan Berpanjang umur. Panjang. Jadi bukan panjang umurnya, bukan lagu itu yang membuat panjang umur. Takut akan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, malam ini saya mengajak kita, supaya kalian, saya hidup takut akan Tuhan. Apa tadi takut akan Tuhan? Memuliakan Dia, memuji Dia, membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Sama orang tua kalian sudahkah tipu muslihat lagi? Ataukah, Mak, Pak, minta uang untuk ini? Ada kawan saya dulu, dia pulang dari Medan, dari kos-kosan, Pak, aku perlulah uang apa ya? Uang apa anakku, katanya. Mamanya gak pandai baca, gak pandai tulis. Uang pensil, Mak. Uang apa lagi? Roll, Mak. Uang apa lagi, Pak? Pensil, Mak. Lalu uang apa lagi? Ruler, Mak. Nah, itulah. Ya, sama. Dia menipu orang tuanya. Itulah namanya tipu muslihat. Orang itu gak takut akan Tuhan. Ya. Kalau itu gimana? Pulang dari sekolah masih takut sama Tuhan ya, nggak mau apa ini tipu muslihat ya. Banyak orang anak-anak ini tipu muslihat. Dari mana kau tadi katanya? Kata bapaknya. Padahal dia tadi pacaran ini. Oh, dari rumah kawan tadi Pak, belajar kelompok dari kami. Makanya lama pulang, padahal dia tadi udah pulang dari sekolah. Ada ini saya jumpa orang itu tipu muslim. Sampai sini adik-adik ada yang mau kalian tanyakan? Bisakah dia mengerti firman Tuhan ini? Ada pertanyaan tadi? Saya pikir kamu tadi angkat tangan. Iya, ada. Mau ditanya, Laura gimana? Jadi sudah tahu takut akan Tuhan di mana? Nah, sekarang kalian koreksi diri. Dari keterangan ini, kalian sudah takut akan Tuhan atau belum? Kayak mana? Ardi sudah takut akan Tuhan? Belum. Jadi malam ini kami sudah dengar takut akan Tuhan. Karena apa? Ada upahnya. Banyak upahnya. Ini belum saya tulis ini. Ini banyak, penuh buku saya ini. Saya gali terus takut akan Tuhan ini. Banyak upahnya. Kita lihat juga bangsa Israel. Ketika mereka takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukankah Tuhan memberkati mereka? Iya. Makanya ini penting takut akan Tuhan ini. Ya. Ketika Abraham takut akan Tuhan, Tuhan memberkati. Ishak anaknya turun, takut akan Tuhan. Lalu Ishak lahir anaknya Yakub dan Esau. Yakub dia bertobat. Yakub itu kan artinya penipu. Lalu waktu dia bertemu dengan Tuhan malam itu, dia bertobat. Akhirnya dia diubah namanya menjadi pendekar Allah, pahlawan Allah Israel. Dan Yakub diberkati Tuhan. Ketika dia pergi ke rumah mamanya Laban, ya dia diberkati. Terus lalu anak Yakub berapa?
12. Yang lain jahat, satu yang bagus. Siapa? Siapa anak Yakub yang bagus? Yang takut akan Tuhan? Yusuf. Yusuf takut akan Tuhan. Terbukti adik-adik, di Mesir, di negeri orang, dia menjadi orang nomor 2, penguasa. Itulah takut akan Tuhan tadi. Ada upahnya. Jangan kalian sanksi. Ada upah takut akan Tuhan. Akhirnya Yusuf diberkati. Waktu tante Potifar menggoda dia apa? Yusuf, mari tidur sama. Apa kata Yusuf? Dia menolak dengan keras. Semua di rumah ini diberikan Tuanku kepadaku, katanya, kecuali engkau. Bagaimanakah aku melakukan dosa yang begitu besar kepada Tuhan? Ya, besoknya waktu Yusuf ngepel lagi, dipegangnya Yusuf, mari tidur. Bayangkan, istri panglima itu cantik enggak itu? Pasti cantik. Yusuf nggak mau kompromi, dia lari, tinggal jubah, difitnah dia, masuk penjara. Masih taat? Yusuf taat? Taat. Dari penjara menuju istana. Itulah akibat takut akan Tuhan. Jadi penting adik-adik hidup takut akan Tuhan. Malam ini, inilah firman Tuhan, supaya adik-adik memikirkan bagaimana rupanya hidup takut akan Tuhan. Yang pertama tadi, kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita membenci kejahatan, membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu musik. Karena itu kita akan menerima upah daripada itu. Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Tuhan akan bergaul karib. Tuhan akan menyatakan perjanjiannya, diberitahukannya kepada orang yang takut akan Dia. Mata Tuhan akan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Orang yang takut akan Tuhan akan disayang. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapat kasih setia Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan, umurnya akan diperpanjang. Panjang. Tetapi tahun-tahun orang pasti diperpendek. Dulu saya orang yang takut mati. Sebelum saya bertobat, saya lah orang yang takut mati hari-hari. Tapi ketika saya dulu mendapat ayat ini, inilah yang menguatkan saya. Akhirnya saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dulu saya takut sama setan. Berbuat baik pun dulu di kampung saya takut. Kenapa? Di kampung saya dulu gini pula, dibilang orang, karena ada yang dulu orang baik cepat mati. Ada dulu kata orang kampung saya waktu itu, memang dia mati, lalu dibilang lah pada menguli sana deh, pada mati kalau semuli katanya. Takut kali hati itu saya, karena orang baik nanti cepat mati. Padahal dia baik di hadapan manusia, di hadapan Tuhan bagaimana? Masih tanda tanya. Kalau kalian takut sama Tuhan, dimanapun nanti adik-adik pergi, kalian akan menjauhi kejahatan. Tetapi kalau kalian takut kepada saya, takut kepada Bang Anta, takut kepada Kak Rian Nijar, takut kepada Ibu Pendeta, atau takut kepada guru, takut kepada orang tua, di hadapan mereka kalian akan baik. Makanya lebih baik takut kita kepada Tuhan, karena kalau orang sudah takut akan Tuhan, maka semuanya akan dia segani. Kakak-kakak rohani kamu akan kamu segani, bukan kamu takut. Ya sama saya, jangan takut. Kalau ada masalah, konsultasi, silakan, WA saya. Jangan sembunyikan, karena orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Amsal berapa itu? 13 ya Bang? 28. Hah? Amsal 28 ayat 13. Amsal 13 ayat? Amsal
Hah? Amsal 28 Oh, Amsal 28 ayat 13. 13. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung. Kalian hari ini seolah-olah nggak ada masalah, padahal saya lihat segudang masalah di Jawa Timur. Ya, karena nggak ada senyumnya, senyum berpaling. Padahal kalian naturnya lebih banyak senyum dari saya. Ya. Saya sudah sebenarnya, ya. Ini malam saya nggak berhenti lagi ya. Kenapa? Besok saya harus ke Kampung Kardus. Saya akan bawa firman Tuhan di sana. Tapi, ya, itulah demi Tuhan. Saya hidup ini untuk Tuhan. Makanya Facebook saya berani hari ini berkorban tentang Tuhan Yesus. Saya tidak takut lagi. Dulu saya takut sama orang. Apa nanti kata kawan-kawan saya? Karena banyak kawan saya Muslim. Ya, tapi hari ini saya berani. Karena Tuhan. La aku mela, kata Paulus. Karena berita si mulia. Karena berita si mulia emang kuasa di batu. Guna melamar semua orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, baru orang Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan tidak terbatas. Supaya firman ini tidak hanya disampaikan dengan kata, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan, biarlah firman ini jatuh ke tanah yang subur, sehingga kami semua, adik-adik ini Tuhan, boleh memikirkan hidup mereka supaya mereka takut akan Tuhan. Bukan takut kepada setan, bukan takut kepada manusia, karena kami ini semua adalah cipta Tuhan. Engkaulah pencipta kami, Allah yang maha tinggi, Allah Israel, Allah yang sudah menebus kami lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Nyatakanlah Tuhan firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Kau ya Allah kami. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan Yesus menyertai kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, yang melampaui segala akal dan pikiran. Tuhan, janganlah ada yang mengeraskan hati. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus melembutkan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.